Rumah adalah tempat paling aman di dunia. Tempat pulang, tempat luka disembuhkan, tempat seorang ibu seharusnya menua dengan tenang. Tapi keyakinan itu runtuh pelan-pelan, tanpa suara, tanpa aba-aba. Namaku Rani, aku seorang istri, hidup sederhana bersama suamiku. Bertahun-tahun lalu, saat ekonomi kami mulai stabil, aku membeli sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Bukan rumah mewah, tapi cukup hangat. Niatku satu, tempat ibu tinggal dengan layak. Aku menitipkan rumah itu pada kakakku, Arman, karena saat itu aku belum bisa sering pulang. Aku percaya darah lebih kuat dari apapun. Ibu adalah perempuan yang membesarkanku sendirian sejak ayah meninggal. Tangannya kasar, punggungnya bungkuk lebih cepat dari usianya. Sejak aku menikah, aku selalu dihantui rasa bersalah karena tak bisa menemani hari tuanya. Rumah itu kubeli sebagai penebus. Hari itu hujan rintik. Aku baru pulang dari mengantar anak tetangga ke stasiun ketika mobilku berhenti mendadak di depan terminal. Ada sesuatu yang menarik mataku. Seorang perempuan tua, berselimut jaket tipis, tidur di bangku panjang. Rambutnya memutih, wajahnya sangat kukenal. Dadaku seperti dihantam palu. Itu ibuku. Aku turun dari mobil dengan langkah gemetar. Jantungku berdentum keras, seolah menolak kenyataan. Aku ingin percaya mataku salah. Tapi semakin dekat, semakin jelas. Tas lusuh di sampingnya. Sandal jepit yang pernah kubelikan. Ibu, suaraku pecah. Ia membuka mata perlahan. Tatapan itu, lelah, malu, dan takut menyayatku lebih dalam dari apapun. Tangannya gemetar saat menyentuh lenganku, seakan memastikan aku nyata. Aku tak bertanya apa-apa malam itu. Aku hanya tahu satu hal, sesuatu yang sangat salah telah terjadi. Dan aku belum tahu, luka ini baru saja dimulai, di rumah yang kubeli sendiri, tapi tak lagi menjadi milik ibuku. Aku membawa ibu pulang malam itu. Bukan ke rumah yang kubeli untuknya, tapi ke kontrakan kecilku. Sepanjang perjalanan, ibu lebih banyak diam. Tatapannya kosong, seperti orang yang terlalu lama menahan perih sampai lupa bagaimana caranya mengeluh. Aku ingin bertanya, tapi suaraku selalu tertahan di tenggorokan. Sesampainya di rumah, aku menyiapkan air hangat dan selimut. Ibu duduk di tepi kasur, menunduk, jarinya saling menggenggam. Aku melihat tulang-tulang tangannya menonjol, kulitnya mengering. Hatiku terasa diremas pelan-pelan. Maaf ya, nak, ibu merepotkan, katanya lirih. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku berlutut di depannya, memegang kedua tangannya. Ibu nggak pernah merepotkan aku. Yang salah bukan ibu. Ia terdiam lama. Lalu, seolah bendungan di dadanya runtuh, air mata itu jatuh. Ibu bercerita dengan suara terputus-putus. Tentang bagaimana Arman berubah. Tentang kata-kata yang tak pernah kukira keluar dari mulut kakakku sendiri. Ia bilang ibu beban. Bilang rumah itu bukan lagi milik ibu. Bilang ibu harus tahu diri. Aku menggigil mendengarnya. Katanya, rumah itu rumah dia sekarang, ucap ibu sambil menunduk. Saat itu aku sadar, Arman tak pernah tahu satu hal penting. Sertifikat rumah itu atas namaku. Semua cicilan aku yang bayar. Aku hanya menitipkan, bukan menyerahkan. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di ruang tamu, menatap dinding, memutar ulang semua kenangan masa kecilku. Bagaimana ibu selalu membelaku. Bagaimana aku mempercayakan segalanya pada kakakku. Pagi menjelang, tapi amarahku justru semakin terang. Untuk pertama kalinya, aku merasa takut pulang ke rumah yang kubeli sendiri. Bukan karena tempatnya, tapi karena orang yang ada di dalamnya. Dan disitulah aku tahu, pendahuluan hidup tenangku telah berakhir. Konflik itu bukan sekadar soal rumah. Ini tentang harga diri seorang ibu, dan tentang kepercayaan yang telah dikhianati. Pagi itu aku mengantar ibu ke belakang rumah kontrakan. Ia duduk di kursi plastik, menatap tanaman kecil yang sengaja kutaruh agar ia merasa lebih tenang. Tapi aku tahu, hatinya masih tertinggal di satu tempat, rumah itu.
Rumah yang seharusnya menjadi tempat ia menua dengan damai. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Berkali-kali kubuka kontak Arman, lalu kututup lagi. Amarah dan kecewa bercampur jadi satu. Namun aku sadar, diam hanya akan membuat semuanya semakin berantakan. Dengan napas ditahan, akhirnya aku menekan tombol panggil. "Kenapa, Ran?" Suara Arman terdengar datar, seolah tak ada rasa bersalah. "Aku mau ke rumah hari ini," jawabku singkat. "Hah, buat apa? Ibu kan sudah nggak di sana," katanya ringan. Terlalu ringan, dadaku bergetar. Justru itu, telepon terputus tanpa jawaban. Tanganku gemetar, tapi kakiku sudah melangkah. Aku titipkan ibu pada tetangga, lalu melaju ke rumah itu. Rumah yang setiap sudutnya kubayangkan penuh tawa ibu. Saat aku tiba, pintu terbuka. Sepatu-sepatu asing berjajar rapi. Ruang tamu berubah. Sofa baru, televisi besar, hiasan mahal. Tak ada lagi foto ibu di dinding. Seolah ia tak pernah tinggal di sana. Arman berdiri di tengah ruangan. Wajahnya kaku. "Kamu ngapain datang tanpa izin?" Tanpa menjawab, aku menatap sekeliling. Tanganku mengepal. "Kamu ngusir ibu kemana?" Ia mendengus. "Dia nggak diusir. Dia pergi sendiri. Lagian rumah ini butuh ruang. Anak-anakku juga butuh kenyamanan." Kata-kata itu menusukku. "Ini rumah siapa, men?" Ia terdiam sesaat, lalu menjawab dengan yakin, "Rumah keluarga." "Sejak kapan kamu merasa paling berhak?" Aku menelan ludah. Inilah titiknya. Saat kebohongan berdiri dengan percaya diri. Aku sadar, konflik ini tak bisa lagi diselesaikan dengan diam atau air mata. Sesuatu harus diungkap, dan setelah hari ini, tak ada yang akan sama lagi, karena rumah ini telah direbut, dan ibu telah dilupakan. Aku berdiri di ruang tamu itu dengan dada naik turun. Rumah yang kubeli dengan keringat sendiri kini terasa asing. Arman masih berdiri di depanku, bersedekap, seolah dialah pemilik sah segalanya. Tatapannya dingin, penuh keyakinan yang salah tempat. "Kamu sadar nggak sih, Ran?" katanya sinis, "sejak kamu menikah, kamu jarang pulang. Ibu itu aku yang ngurus. Jadi wajar kalau aku yang atur rumah ini." Aku tertawa kecil, pahit. Ngurus sampai ibu tidur di terminal. Ia menghindar dari tatapanku. Itu pilihan dia. Ibu keras kepala. Saat itulah aku tahu, kakakku tak hanya mengusir ibu, dia juga mengusir rasa bersalah dari hatinya sendiri. Aku menarik napas panjang, berusaha menahan amarah agar suaraku tetap terkendali. "Aku cuma mau satu hal," kataku pelan tapi tegas. "Ibu balik ke rumah ini." Arman menggeleng cepat. "Nggak bisa. Rumah ini sudah aku atur. Lagian, kamu kan sudah punya hidup sendiri." Kata-kata itu membuatku sadar, posisiku di matanya sudah bergeser. Aku bukan adik, bukan anak, hanya tamu yang datang membawa masalah. Aku merogoh tas, mengeluarkan map coklat. Tanganku bergetar, tapi langkahku mantap. "Kamu masih ingat ini?" tanyaku. Arman melirik sekilas, lalu tertawa meremehkan. "Apaan?" "Surat-surat lama. Itu sertifikat rumah," jawabku. "Atas namaku." Tawanya terhenti. Wajahnya berubah tegang, lalu kembali mengeras. "Bisa aja kamu ngaku-ngaku. Jangan bikin drama, Ran." Aku terdiam. Disitulah aku paham, kebenaran saja tidak cukup jika orang sudah menutup hati. Aku menyimpan kembali map itu. Belum waktunya. Konflik ini belum mencapai puncaknya. Aku melangkah keluar rumah dengan hati bergetar. Di dalam, kakakku masih merasa menang. Di luar, aku tahu satu hal pasti, titik pemicu ini akan menyeret kami pada benturan yang jauh lebih menyakitkan. Dan aku harus siap. Malam itu aku duduk di samping ibu yang sudah tertidur. Napasnya pelan, wajahnya tampak lebih tenang, tapi garis-garis lelah itu tak bisa berbohong. Aku memandangi beliau lama, sambil bertanya pada diri sendiri, sejak kapan seorang ibu harus merasa tak diinginkan di rumah anaknya sendiri? Suamiku, Bima, duduk di sampingku. Sejak awal ia memilih diam, tapi malam itu ia menggenggam tanganku erat. "Kamu nggak salah,
Ran, katanya pelan. Tapi yang kamu hadapi bukan orang asing. Itu kakakmu sendiri. Kalimat itu justru memperberat dadaku. Aku tahu, itulah yang membuat semua ini lebih menyakitkan. Kalau ini orang lain, mungkin aku sudah bertindak tanpa ragu. Tapi ini darah dagingku sendiri, orang yang tumbuh bersamaku, yang dulu berbagi nasi dan mimpi. Keesokan harinya, kabar tentang ibu menyebar cepat. Tetangga lama menelepon, bertanya dengan nada heran dan iba. Ada yang menyalahkanku karena dianggap meninggalkan ibu. Ada juga yang membela. Aku hanya mendengar, tanpa menjelaskan. Luka ini bukan konsumsi semua orang. Aku mencoba menghubungi Arman lagi. Kali ini pesanku dibaca, tapi tak dibalas. Seolah aku sedang berbicara dengan tembok. Di saat yang sama, ibu mulai sering terdiam, mudah terkejut, dan selalu bertanya, ibu boleh lama di sini, kan? Pertanyaan itu menghancurkanku. Disinilah aku dihadapkan pada pilihan sulit. Diam demi menjaga hubungan saudara, atau melangkah maju demi harga diri seorang ibu. Aku sadar, menunda hanya akan memperpanjang penderitaan ibu. Malam itu aku membuka kembali map coklat berisi surat rumah. Jari-jariku menyusuri namaku yang tercetak jelas. Untuk pertama kalinya, aku tak lagi ragu. Jika darah digunakan untuk menyakiti, maka kebenaran harus berdiri lebih tinggi. Dan langkahku berikutnya mungkin akan memutus sesuatu, tapi juga menyelamatkan seseorang yang paling berjasa dalam hidupku. Pagi itu ibu terbangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di ruang tamu, menatap pintu seolah takut sewaktu-waktu harus pergi lagi. Pemandangan itu membuat dadaku menyesak. Aku tak bisa terus membiarkan ibu hidup dalam rasa was-was, menumpang di rumah anaknya sendiri. Aku mau pulang ke rumah itu, kata ibu tiba-tiba. Aku menoleh cepat. Bu, ibu nggak mau bikin kamu ribut sama kakakmu, katanya lirih. Biar ibu yang ngalah. Kalimat itu seperti pisau. Selalu ibu yang mengalah. Dulu, sekarang, dan hampir selalu. Aku berlutut di depannya, memegang pundaknya. Sekarang giliran aku yang jaga ibu. Jangan minta ibu mengalah lagi. Hari itu aku membuat keputusan besar tanpa mengatakan pada siapapun, bahkan pada ibu. Aku menemui notaris yang dulu mengurus pembelian rumah itu. Aku ingin semua jelas, tak terbantahkan. Bukan untuk pamer kuasa, tapi untuk menghentikan kebohongan yang sudah terlalu lama dibiarkan. Di perjalanan pulang, tanganku gemetar di setir. Aku takut, bukan pada Arman, tapi pada konsekuensi. Aku tahu, setelah ini, hubungan kami mungkin tak akan sama. Kakakku mungkin akan membenciku. Keluarga besar bisa memihak salah satu. Sore harinya, Arman akhirnya menelepon. Suaranya tinggi, penuh emosi. Kamu ngapain bawa-bawa orang luar urusan keluarga? Aku terdiam sesaat, karena ini sudah bukan sekadar urusan keluarga, jawabku tenang. Ini soal keadilan. Telepon itu berakhir dengan ancaman halus dan kemarahan yang tak ditutupi. Aku menatap langit yang mulai gelap, merasa langkahku semakin berat, tapi tak ada jalan kembali. Aku sadar, badai besar sedang menunggu. Pengembangan konflik ini telah membawaku ke titik di mana mundur berarti mengorbankan ibu sekali lagi. Dan itu adalah satu hal yang tak akan pernah kulakukan. Hari itu aku berdiri di depan rumah yang dulu terasa hangat, kini terasa dingin dan menekan. Ibu tidak ikut. Aku tak ingin beliau melihat apa yang akan terjadi. Cukup aku saja yang menanggungnya. Pintu terbuka sebelum aku mengetuk. Arman sudah tahu aku akan datang. Di belakangnya, istrinya berdiri dengan wajah tegang, memeluk anaknya erat-erat. Suasana rumah itu bukan lagi rumah keluarga, tapi medan perang yang menunggu satu ledakan kecil. Kamu kesini bawa apa lagi? Arman menyindir. Aku masuk tanpa menjawab. Aku duduk, mengeluarkan map coklat itu, dan meletakkannya di atas meja. Tanganku kali ini tidak gemetar. Entah karena lelah, atau karena tekadku sudah bulat. Aku nggak datang buat ribut, kataku pelan. Aku datang buat menyelesaikan. Arman tertawa singkat. Nyelesaikan versi kamu. Aku membuka map itu.
Satu persatu kertas kususun rapi. Sertifikat rumah, bukti cicilan, akta jual beli, semua atas namaku, atas keringatku, atas niatku untuk ibu. Ruangan mendadak sunyi. Istrinya Arman menatap kertas-kertas itu dengan mata membesar. Mas, ini maksudnya apa? Arman berdiri, wajahnya memerah. Kamu sengaja, ya, dari dulu kamu ngerasa paling berjasa. Aku ikut berdiri, suaraku bergetar, tapi tidak mundur. Aku nggak pernah minta diakui. Aku cuma minta ibu dihormati. Kata ibu, membuat Arman terdiam sesaat. Tapi hanya sesaat, amarahnya kembali naik, lebih liar. Kalau begitu, mau kamu apa? Usir aku dari rumah ini. Aku menatapnya lurus. Inilah puncaknya. Pertanyaan yang selama ini mengendap akhirnya keluar. Aku menarik napas panjang. Aku cuma mau satu, jawabku. Ibu kembali ke rumahnya. Tanpa takut, tanpa diusir. Detik itu, aku tahu klimaks ini bukan hanya soal rumah. Ini tentang siapa yang berani berdiri di pihak yang benar, meski harus melawan darah sendiri. Dan pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Ucapan itu menggantung di udara. Ibu kembali ke rumahnya. Kalimat sederhana, tapi dampaknya seperti ledakan. Arman menatapku lama, seolah baru benar-benar melihatku hari itu. Bukan sebagai adik, tapi sebagai ancaman atas kenyamanan yang selama ini ia nikmati. Kamu tega, katanya akhirnya. Demi ibu, kamu hancurin keluargaku. Aku menggeleng pelan. Keluarga kita hancur sejak ibu tidur di terminal. Istrinya mulai menangis pelan. Anak mereka bersembunyi di balik sofa. Pemandangan itu menusukku, tapi aku tak bisa mundur. Kalau aku goyah sekarang, semua pengorbanan ibu selama ini akan sia-sia. Arman mendekat, suaranya meninggi. Kalau kamu ambil rumah ini, kamu bukan adikku lagi. Kalimat itu membuat lututku hampir lemas. Bertahun-tahun kami berbagi segalanya. Tapi di titik ini, aku sadar ia sudah lebih dulu melepasku saat mengusir ibu. Kalau harus kehilangan adik demi mengusir ibu sendiri, jawabku lirih, mungkin memang sejak awal kita bukan keluarga yang sama. Aku mengambil kembali map itu, berdiri, lalu berkata dengan tenang tapi tegas. Aku kasih waktu, kita selesaikan baik-baik, tapi ibu akan kembali ke rumah itu. Aku melangkah keluar tanpa menoleh. Di teras, kakiku gemetar hebat, tangisku pecah, bukan karena takut, tapi karena berduka. Hari itu aku bukan hanya melawan kakakku, aku sedang mengubur kenangan masa kecil kami. Di dalam rumah itu, darah masih mengalir sama. Tapi hatinya sudah asing, dan aku tahu, klimaks ini akan menuntut pengorbanan yang lebih besar lagi sebelum semuanya benar-benar berakhir. Aku membawa ibu ke rumah itu 2 hari kemudian. Bukan untuk tinggal, tapi untuk melihat. Aku ingin ibu tahu, kebenaran tak lagi disembunyikan. Sepanjang perjalanan, ibu menggenggam tas kecilnya erat-erat, seolah takut sewaktu-waktu harus pergi lagi. Ibu nggak mau ribut, katanya berulang kali. Aku tahu, Bu, jawabku. Tapi ibu juga berhak tahu. Pintu rumah terbuka setengah. Suasana di dalam sunyi, tapi tegang. Arman duduk di ruang tamu, wajahnya kusut. Saat melihat ibu, ia berdiri ragu. Tak ada amarah kali ini, hanya sisa ego yang belum runtuh. Ibu melangkah pelan masuk, matanya menyapu setiap sudut rumah, berhenti di tempat ia dulu biasa duduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Men, kata ibu lirih. Ibu salah apa? Pertanyaan itu lebih kejam dari amarah manapun. Arman menunduk, bahunya turun, seolah beban. Bertahun-tahun baru terasa sekarang. Aku cuma capek, Bu, katanya pelan. Aku ngerasa semua di pundakku. Aku maju selangkah. Capek bukan alasan buat mengusir ibu. Ibu menggeleng. Tangannya terangkat seakan menenangkan kami. Ibu nggak mau rumah ini jadi sumber permusuhan. Kalimat itu membuat dadaku nyeri. Bahkan di titik ini, ibu masih memikirkan orang lain. Aku menggenggam tangannya. Ibu nggak perlu pergi lagi. Itu saja. Arman terdiam lama. Matanya memerah.
Untuk pertama kalinya, aku melihat keretakan di wajahnya. Tapi aku tahu, penyesalan saja tidak cukup. Keputusan harus diambil. Episode ini bukan ledakan, tapi keheningan yang menyesakkan, tidak selalu tentang teriakan. Kadang, ia datang dalam bentuk tatapan seorang ibu, yang akhirnya melihat betapa sedikitnya ia dihargai di rumah yang seharusnya melindunginya. Suasana ruang tamu itu terasa berat, seperti udara yang menekan dada. Ibu masih berdiri di tengah ruangan, tangannya gemetar, matanya sembab. Arman duduk kembali, wajahnya tertunduk, tapi diamnya bukan lagi tanda kalah, melainkan kebingungan antara ego dan rasa bersalah. Aku menarik napas panjang. Inilah titik yang tak bisa lagi ditunda. Jika aku ragu sekarang, semua akan kembali berulang. Ibu akan kembali mengalah. Arman akan kembali merasa berkuasa. Aku sudah bicara dengan notaris, kataku pelan namun tegas. Secara hukum, rumah ini milikku. Aku nggak datang untuk mengusir siapapun secara kasar. Tapi mulai hari ini, aku yang menentukan. Ibu menoleh cepat. Ran, jangan begitu. Aku menggenggam tangannya. Bu, cukup. Sekali ini saja, biar aku yang berdiri di depan. Arman mengangkat wajahnya. Jadi kamu benar-benar mau ambil rumah ini? Aku menatap matanya lurus. Tak ada lagi amarah, hanya kepastian. Aku mau mengembalikan rumah ini ke fungsinya. Tempat ibu tinggal dengan aman. Kalau kamu mau tetap di sini, itu dengan satu syarat, ibu dihormati. Kalau tidak, kamu harus pergi. Kata-kata itu keluar seperti palu terakhir. Istrinya Arman menangis tertahan. Anak mereka memeluk kakinya. Aku menutup mata sejenak. Ini bukan kemenangan. Ini harga yang harus dibayar. Arman berdiri perlahan. Wajahnya keras, tapi matanya basah. Aku nggak ngangka kamu sejauh ini. Aku juga nggak ngangka kamu sanggup mengusir ibu, jawabku lirih. Keheningan panjang menyelimuti kami. Tak ada teriakan, tak ada bentakan. Tapi keputusan sudah jatuh, tak bisa ditawar. Di saat itu aku tahu, klimaks cerita ini telah mencapai puncaknya. Setelah episode ini, apapun yang terjadi hanyalah dampak. Dan tak ada lagi jalan kembali, karena kebenaran sudah berdiri, meski melukai semua pihak. Keputusan itu menggantung di udara bahkan setelah aku dan ibu pulang. Sepanjang perjalanan, ibu lebih banyak diam. Tangannya dingin di genggamanku. Aku tahu, meski aku berdiri untuknya, hatinya tetap remuk karena yang melukai adalah anaknya sendiri. Beberapa hari berlalu tanpa kabar dari Arman. Rumah itu sunyi. Tak ada lagi pesan singkat bernada marah, tak ada telepon tengah malam. Justru keheningan itulah yang terasa paling berat. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku terlalu keras? Apakah aku telah memutus sesuatu yang tak bisa disambung lagi? Ibu akhirnya kembali ke rumah itu seminggu kemudian. Aku mengantarnya. Langkahnya ragu, seperti orang yang pernah jatuh di tempat yang sama. Aku membuka pintu, membiarkannya masuk lebih dulu. Ia berdiri lama di ruang tamu, lalu duduk perlahan di kursi yang dulu sering ia tempati. Rumah ini masih sama, katanya lirih. Tapi kami tahu, yang berubah bukan dindingnya, melainkan kenangannya. Arman sudah tak tinggal di sana. Ia memilih pergi sementara, katanya ingin menenangkan diri. Aku tak menahannya. Untuk pertama kalinya, aku membiarkan konsekuensi berjalan apa adanya. Tidak semua luka harus segera dijahit, sebagian perlu dibiarkan terbuka agar orang belajar merasakannya. Malam itu aku menyiapkan makan sederhana untuk ibu. Ia makan pelan, lalu menatapku lama. Terima kasih sudah berdiri untuk ibu, katanya. Tapi kalau suatu hari kakakmu menyesal, jangan tutup pintu. Air mataku jatuh. Bahkan setelah disakiti, ibu masih menyisakan ruang untuk memaafkan. Disitulah aku sadar, resolusi ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang menata ulang batas, tanpa mematikan kasih. Retaknya masih ada, tapi untuk pertama kalinya, ibu tidur di rumahnya sendiri, tanpa takut diusir. Dan itu sudah cukup untuk membuatku bertahan melangkah ke hari berikutnya.
Hari-hari setelah ibu kembali ke rumah berjalan lebih tenang, tapi tidak sepenuhnya damai. Setiap pagi aku menelepon ibu, memastikan ia baik-baik saja. Ibu mulai menyiram tanaman lagi, menyapu teras, melakukan hal-hal kecil yang dulu sempat direnggut darinya. Dari suaranya, aku tahu ia berusaha kuat, tapi ada jeda-jeda sunyi yang tak bisa ia sembunyikan. Arman belum juga menghubungiku. Kabar tentangnya hanya kudengar dari saudara jauh. Katanya ia tinggal sementara di rumah temannya, membawa keluarganya. Sebagian keluarga besar mulai berbisik. Ada yang bilang aku terlalu kejam, ada juga yang akhirnya mengerti setelah tahu ibu sempat tidur di terminal. Aku belajar satu hal penting, membela yang benar tak selalu membuat semua orang suka. Suamiku sering mengingatkanku agar tidak larut dalam rasa bersalah. Kamu nggak memutus hubungan, katanya. Kamu cuma pasang batas. Kalimat itu menenangkan. Selama ini aku dibesarkan untuk mengalah demi keluarga, tanpa pernah diajari bagaimana melindungi diri dan orang yang lemah. Sekarang aku paham, batas bukan tanda tidak sayang, batas adalah bentuk tanggung jawab. Suatu sore, ibu bertanya pelan, kalau Arman datang, ibu boleh terima, kan? Aku mengangguk, boleh, Bu, selama ibu nyaman. Untuk pertama kalinya, ibu tersenyum tanpa ragu. Mungkin karena ia tahu, kini ada yang berdiri di belakangnya. Resolusi ini belum menyatukan kami kembali sebagai keluarga utuh, tapi setidaknya ia menghentikan luka agar tak terus menganga. Dan di tengah sunyi yang baru ini, aku mulai percaya, penyembuhan memang tidak cepat, tapi selalu dimulai dari keberanian mengatakan, cukup. Suatu pagi, ibu meneleponku lebih awal dari biasanya. Suaranya terdengar gugup, tapi tidak panik. Arman datang, katanya singkat. Jantungku berdegup kencang. Banyak kemungkinan berputar di kepalaku, marah, menuntut, atau sekadar diam penuh gengsi. Aku langsung menuju rumah itu. Sepanjang jalan, aku menyiapkan diri untuk apapun yang akan kutemui. Saat aku tiba, Arman sudah duduk di ruang tamu, berhadapan dengan ibu. Tak ada teriakan, tak ada drama, hanya dua orang yang diikat darah, tapi sempat terpisah oleh ego. Wajah Arman terlihat lebih kurus, matanya cekung. Saat melihatku, ia berdiri ragu. Aku nggak lama, katanya. Aku cuma mau jemput beberapa barang. Ibu mengangguk pelan, tangannya saling menggenggam, tapi suaranya tenang. Ambil saja yang perlu. Keheningan itu jujur, tidak nyaman, tapi juga tidak bermusuhan. Saat Arman hendak pergi, ia berhenti di depan ibu. Maaf, Bu, ucapnya singkat, nyaris berbisik. Ibu tak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku tahu, itu bukan akhir dari luka, tapi awal dari pengakuan. Dan pengakuan adalah langkah pertama menuju damai. Setelah Arman pergi, ibu duduk lama di kursinya. Ibu nggak minta semuanya kembali seperti dulu, katanya. Ibu cuma ingin dihormati. Aku memeluknya erat. Resolusi ini tidak menghadirkan pelukan keluarga besar atau tawa bersama. Tapi ia menghadirkan sesuatu yang lebih jujur, batas yang jelas, dan harapan yang realistis. Kadang, damai bukan berarti kembali utuh, melainkan belajar berdiri tanpa saling melukai. Dan di episode ini, kami akhirnya melangkah kecil ke arah itu. Beberapa bulan berlalu, rumah itu perlahan hidup kembali. Bukan dengan suara ramai, tapi dengan ketenangan yang lama hilang. Ibu bangun pagi tanpa rasa takut, membuka jendela, membiarkan cahaya masuk. Ia mulai tersenyum lebih sering, meski tidak lebar. Tapi senyum itu nyata. Aku sering datang, duduk bersamanya di teras. Kami berbicara tentang hal-hal sederhana, tanaman yang tumbuh, hujan yang turun, tetangga yang menyapa. Tak ada lagi pembahasan tentang konflik, seolah luka itu disimpan rapi di tempat yang tak mengganggu langkah ke depan. Arman jarang datang, tapi sesekali ia menelepon ibu. Percakapan mereka singkat, canggung, tapi sopan. Tidak hangat, namun tidak dingin. Aku tak ikut campur, hubungan itu milik mereka. Tugasku hanya memastikan ibu tak lagi sendirian menghadapi rasa takut.
Suatu sore, ibu berkata pelan, dulu ibu kira rumah itu milik tembok dan atap. Ternyata rumah itu perasaan aman. Kalimat itu membuatku terdiam lama. Aku menatap rumah yang berdiri sederhana, tak mewah, tapi kini penuh makna. Semua pertengkaran, air mata, dan keputusan berat akhirnya bermuara di satu hal, hak seorang ibu untuk merasa aman. Episode ini bukan tentang kemenangan. Ini tentang jeda, tentang napas yang akhirnya bisa diambil tanpa sesak. Penutup belum sepenuhnya tiba, tapi aku tahu arahnya. Karena rumah ini akhirnya kembali bernapas. Dan di dalamnya, seorang ibu kembali menjadi manusia yang dihormati, bukan beban yang disingkirkan. Hari itu aku duduk di samping ibu, di ruang tamu rumah yang dulu hampir kehilangan maknanya. Angin sore masuk pelan lewat jendela, membawa aroma tanah basah. Ibu menyeduh teh dengan tangannya sendiri, gerakannya pelan tapi pasti. Tak ada lagi ketergesaan, tak ada lagi rasa takut akan diusir. Ibu bahagia sekarang, katanya tiba-tiba. Kalimat itu sederhana, tapi menghantamku lebih kuat dari apapun. Bahagia, kata yang dulu terasa jauh dari hidup ibu. Aku menatapnya, perempuan yang mengajariku bertahan, mengalah, dan akhirnya berani. Arman memang belum sepenuhnya kembali seperti dulu. Hubungan kami masih berjarak, tapi aku tak lagi memaksakan apapun. Aku belajar, keluarga bukan soal seberapa lama bertahan bersama, tapi seberapa jauh kita mau berhenti menyakiti. Sebelum aku pulang, ibu menggenggam tanganku. Rumah ini mungkin kamu yang beli, katanya pelan, tapi yang kamu berikan ke ibu jauh lebih besar. Aku tahu maksudnya. Yang kutinggalkan bukan sekadar bangunan, tapi rasa aman. Dan itulah warisan yang sebenarnya, bukan harta, bukan nama di sertifikat, melainkan keberanian untuk berdiri di pihak yang lemah, meski harus melawan darah sendiri. Saat aku melangkah keluar, aku menoleh sekali lagi. Rumah itu berdiri tenang di belakangku. Bukan sebagai simbol konflik, tapi sebagai saksi. Bahwa bakti pada orang tua bukan tentang mengalah tanpa batas, tapi tentang melindungi, bahkan ketika itu menyakitkan. Dan di sanalah cerita ini benar-benar berakhir.